Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Risma Handayani dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 32 Jakarta dengan guru pembimbing Ibu Rina Noviza. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sih proses terjadinya spermatogenesis dan oogenesis. Yuk simak terus ya videonya. Nah, pengertian dari spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang berarti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis pria. Nah, di dalam dinding tubulus ini banyak sel yang tersebar secara acak, yang kita sebut sebagai sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan kepada sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma sudah matang atau telah matang, yang kita sebut sebagai spermatogonia, spermatogonium ini atau induk dari sel sperma akan memperbanyak diri lagi dengan cara mitosis dan meiosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Nah, setelahnya spermatosit primer akan membelah secara meiosis dan berubah menjadi spermatosit sekunder dengan ukuran yang sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder akan membelah diri lagi menjadi 4 spermatid dalam ukuran dan bentuk yang sama. Spermatid ini merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa yang siap dikeluarkan bersama air mani ketika seseorang pria sedang mengalami ejakulasi. Sperma yang sudah matang memiliki kepala yang berbentuk lonjong dan datar serta ekor yang bergelombang. Sperma ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang karena sel ini berbentuk sangat kecil, yaitu sekitar 0,05 mm terhitung dari kepala hingga ekor. Bagian kepala sperma memiliki kromosom dan juga memiliki struktur badan yang disebut akromosom. Akromosom ini mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menembus lapisan sel telur. Di bagian tengah akromosom terdapat mitokondria kecil yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang oogenesis. Sebelumnya, oogenesis itu adalah proses pembentukan sel telur pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Oogonium akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi 2 bagian dan menghasilkan oosit sekunder. Nah, berbeda halnya dengan proses spermatogenesis, pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma dan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang banyak memiliki sitoplasma ini berukuran lebih besar dibandingkan yang tidak memiliki sitoplasma. Nah, yang berukuran lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi ovum apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Jika ootit tidak bertemu dengan sel sperma atau tidak terjadi pembuahan, maka siklus oogenesis ini akan terulang kembali dan bagi para wanita akan mengalami menstruasi. Nah, itu dia pembahasan tentang terjadinya proses spermatogenesis dan oogenesis. Dan di akhir video ini saya ingin membahas sedikit tentang virus COVID-19 yang sedang marak di Indonesia. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Cara agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini yaitu yang pertama, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Jangan dulu keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Yang kedua, menggunakan masker saat berpergian keluar. Yang ketiga, rajin-rajin mencuci tangan sesering mungkin. Dan yang terakhir, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.